Terima kasih pada Tuhan, pagi hari ini kita masih dibangunkan Tuhan dalam keadaan yang luar biasa baik. Saudara, selama beberapa minggu ini saya itu ketemu dengan dua teman saya dan bukan secara kebetulan kedua teman saya itu pada saat sharing bercerita kepada saya, mereka itu sedang mengalami hal yang tidak baik, disakiti, satu oleh temannya, satu oleh keluarganya, sehingga hati mereka itu penuh dengan kepahitan, kekecewaan, dan pada saat hati itu penuh dengan kemarahan, kecewaan, dan kepahitan, maka, pada saat bilang, "Ya udah ampuni ampuni," itu kayaknya nggak mempan, Saudara, ya. Jadi, ya saya doakan saja mereka, Saudara, supaya mereka punya hati yang mengampuni. Nah, makanya Saudara, pada pagi hari ini, saya mau sharing sedikit kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan, dan saya beri judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengampunan adalah bagian dari kerajaan surga. Kenapa pengampunan itu penting, Saudara? Selama ini saya renungkan setelah berbincang-bincang dengan kedua teman saya itu, karena pengampunan itu penting karena pertama-pertama kita semua ini adalah orang-orang yang sudah diampuni, ya. Kita ada sampai hari ini karena kita diampuni oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bahkan seperti yang tadi kita katakan dalam doa Bapa kami, kan kita bilang, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu." Dan setelah itu kan ada kalimat, kita juga berdoa, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami," Saudara, ya kan? Jadi, mengampuni itu adalah salah satu bagian dari kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan soal pengampunan itu ada di dalam Alkitab, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, nanti saudara bisa catat di Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini, tapi pada pagi hari ini saya bacakan satu-satu ya saudara ya. Nah, judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Dimulai dari ayat 21, dikatakan di situ Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Nah, ini perhatikan kata saudaraku, Saudara. Karena ternyata orang yang saling menyakiti kita itu adalah orang yang dekat dengan kita, ya. Kalau orang yang jauh mungkin kita nggak terlalu sakit. Tetapi seperti Petrus, dia berkata, "Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Artinya orang yang dekat dengan dia, Saudara. Petrus berkata, "Berapa kali sih Tuhan, jika saudaraku itu berbuat dosa terhadap aku? 7 kalikah?" Kata Petrus kan. Nah, di sini mungkin Petrus itu juga sedang mengalami hati yang kesel banget ya, mungkin karena ada saudaranya yang menyakiti dia secara terus-menerus. Dan sebenarnya pada saat Petrus bilang angka 7 kali itu adalah angka yang sudah sangat dibesar-besarkan oleh Petrus, karena pada saat itu menurut hukum adat Yahudi yang diajarkan oleh para rabi-rabi bangsa Yahudi, mengampuni itu 3 kali itu aja sebetulnya udah cukup sebenarnya, Saudara. Jadi nada Petrus ini kesel banget waktu pada saat dia datang kepada Tuhan, pada dia ngadu sama Tuhan, dan dia itu ingin dengar pembelaan jawaban dari Tuhan. Jadi mungkin Petrus itu berharap Tuhan itu jawab, ya mungkin 2 kali, 3 kali, atau bahkan mungkin maksimum ya udah 7 kali seperti yang dia katakan. Tapi jawaban Tuhan Yesus itu di luar dugaan Petrus. Karena Tuhan jawab di ayat yang ke-22, Tuhan bilang, "Bukan," kata Tuhan. "Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7, Saudara." Wah, itu banyak sekali. Kurang lebih 490 kali kalau kita hitung ya. Nah, saudara tahu, kata 70 kali 7 itu pertama kali muncul di dalam Alkitab itu bukan tentang pengampunan, tetapi tentang pembalasan. Nah, itu ada di Kejadian 4 ayat 24. Kejadian 4 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat." Jadi 70 kali 7 itu pertama kali muncul di Alkitab itu bukan tentang pengampunan, tetapi tentang pembalasan. Nah, tapi Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengajar kebalikannya, Saudara. 70 kali 7 itu mengajarkan tentang pengampunan. Artinya, bukan kita bicara soal number, kita mesti mengampuni, kita hitung-hitung 1, 2, 3, enggak, Saudara. Tetapi artinya pengampunan itu juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan tanpa batas, tidak terbatas, unlimited, Saudara. Dan hal ini kadang adalah hal yang susah untuk dipraktekkan, karena ya kalau orang itu bersalah kepada kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin kita bisa memaafkan ya saudara ya. Tapi kalau udah banyak sekali saudara, bahkan di dalam Alkitab dikatakan sampai 490 kali, maka ini sebetulnya adalah udah di luar kemampuan batas manusia, di luar kemampuan batas kesabaran manusia, saudara.
Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi pengajarannya, saudara, tentang pengampunan ini di ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, benar kan berarti bahwa pengampunan adalah bagian dari kerajaan surga. Salah satu esensi kerajaan surga adalah tentang pengampunan. Nah, saudara, kalau kita mau jadi bagian dalam kerajaan surga, maka kita ini harus juga mempunyai ya sifat yang mengampuni ini, saudara. Nah, sekali lagi, karena dari kita itu tidak ada satupun yang baik, saudara ya. Kalau kita sudah diampuni, bukan berarti kita itu lebih baik atau kita itu lebih layak, tetapi karena semuanya adalah belas kasihan dari Tuhan, saudara. Jadi isinya kerajaan sorga ini itu bukan orang-orang baik. Isi kerajaan sorga ini adalah orang-orang yang tidak baik, tetapi semua menerima pengampunan dari Tuhan dengan pengorbanannya, sehingga menjadikan kita bagian dari kerajaan sorga. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat 23. Ayat 23 bilang, kan tadi dibilang, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi di sini hubungannya udah jelas banget, yaitu raja dengan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang di bagian dalam kerajaan raja ini, saudara. Ayat 24 berkata, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, saudara, ada satu orang ternyata punya hutang 10.000 talenta. Nah, ini talenta ini bicara tentang uang pada waktu itu, saudara. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar. Satu talenta itu dibilang 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta itu berarti 6.000 kali 10.000, 60 juta dinar. Dan pada zaman itu upah satu hari adalah 1 dinar. Jadi upah per hari itu 1 dinar, saudara. Jadi orang ini berhutang 60 juta hari kerja. Artinya mana mungkin dia bisa melunasi, ya kan? Nggak mungkin dia bisa hidup sampai 60 juta hari. Berarti orang ini melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga berhutang sangat besar dan dia nggak mampu untuk melunasi hutangnya, saudara. Kemudian ayat 25 berkata begini, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ini adalah keadaan yang sangat mengenaskan, kasihan banget, saudara ya. Semuanya harus dijual, hartanya harus dijual, itu pun nggak cukup. Dia harus menjual dirinya juga, itu pun belum cukup. Bahkan dia harus menjual keluarga yang dikasihinya, dia harus menjual istrinya, dia harus menjual anak-anaknya, dan itu pun pasti masih belum cukup untuk membayar hutangnya yang sangat besar itu, saudara. Nah, pada saat benar-benar keadaan terjepit seperti itu, nggak ada jalan keluar, apa yang dilakukan hamba ini, saudara? Dia bersujud, dia kayak menyembah, ya kan? Di ayat 26 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah raja, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Nah, saudara, jadi dia menyembah, dia memohon, raja sabar, nanti pasti saya bayar, gitu kan. Nah, ayat berikutnya ini adalah ayat yang luar biasa. Dikatakan raja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ingat, saudara, kerajaan sorga adalah kerajaan yang penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Ayat 27 berkata, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, kita semua pengampunan yang kita terima itu benar-benar murni hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kita baik, karena kita lebih layak dari orang lain, tetapi semuanya benar-benar murni kasih anugerah dan belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, kalau cerita ini di dalam Alkitab ini berakhir sampai ini, ya happy ending, ya kan? Jadi si hamba itu utangnya dihapus, istri dan anak-anaknya nggak jadi dijual, mereka jadi orang merdeka, hati raja juga udah senang memberikan pengampunan, memberikan penghapusan hutang. Tetapi sayangnya ceritanya nggak berhenti di sini, saudara, karena ada kelanjutannya. Nah, kita lanjutin ya, saudara. Ayat berikutnya, ayat 28. Lalu ketika hamba itu keluar, berarti begitu hamba itu keluar dari ruangan bersama dengan raja, enggak lama, saudara, enggak tunggu sehari, enggak tunggu 2 hari, enggak. Saat itu juga mungkin cuma beda beberapa menit setelah dia keluar dari ruangan itu, pada saat dia melangkah keluar, dikatakan firman Tuhan, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, dan katanya bayar hutangmu itu. Jadi pada saat dia keluar, dia ketemu dengan temannya, yang ternyata temannya itu punya hutang kepada dia sebanyak 100 dinar, saudara. 100 dinar itu
berarti 100 hari kerja, kurang lebih ya 3 bulan gaji, ya kan saudara. Bandingkan dengan dia yang tadinya punya hutang 60 juta dinar, 60 juta hari kerja saudara. Jadi temannya ini yang punya hutang kepada dia itu sangat mungkinlah untuk dibayar ya kan, karena cuma 100 dinar, cuma 3 bulan gaji kerja loh saudara. Tapi orang ini menjadi kejam saudara, hamba yang udah diampuni ini kejam, menangkap, mencekik kawannya itu dan berkata, bayar lu hari ini juga bayar gitu kan. Kemudian ayat 29, sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah, saudara, perbuatan temannya, sahabatnya ini, saudara, sama dengan apa yang dia lakukan di dalam ruangan raja sebelumnya. Dia juga berkata begitu kan, dia juga bersujud di hadapan raja dan berkata, sabarlah, hutangku akan kulunaskan. Nah, sekarang kawannya juga melakukan hal yang sama, saudara. Belum lama ini dia berada dalam posisi yang sama, saudara. Tapi apa yang terjadi, ayat berikutnya, ayat 30 berkata, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Wah, orang ini udah diampuni, saudara, dan mengalami sukacita pada saat hutangnya dihapus oleh raja. Tapi sekarang dia jadi orang yang jahat, saudara. Parah sekali ya. Bahkan bukan cuma kata-kata yang jahat, dia menggunakan physical abuse, karena kan dikatakan dia mencekik kawannya itu, saudara. Nah, kita baca ayat berikutnya, ayat 31. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Jadi pada saat si hamba yang udah dihapuskan hutangnya ini marah-marah sama teman yang punya hutang 100 dinar sambil mencekik, sambil berkata bayar, 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 di sekitar situ ternyata ada teman-teman yang lain yang melihat, dan teman-teman yang melihat itu dikatakan firman Tuhan, hati mereka menjadi sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Nah, saudara, jadi sesama hamba yang lain itu melaporkan karena hati mereka sedih. Nah, kita juga begitu, saudara. Seharusnya kalau kita tahu ada teman kita atau ada family kita, teman pelayanan atau keluarga kita, seperti saya bertemu dengan 2 teman saya yang hatinya itu sedang marah, yang sedang kepahitan dan nggak bisa mengampuni, kita juga harusnya sedih kalau mempunyai tahu teman-teman keluarga yang juga sedang mengalami hal seperti ini, saudara. Ya kan, kita harus sedih melihat keadaan mereka, saudara. Dan kita harus turut mendoakan, saudara. Nah, ayat 32 berkata, raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Dalam terjemahan lain dikatakan, hai hamba yang keji, yang sadis, yang kejam. Kemudian raja berkata, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33 ini adalah ayat yang luar biasa, saudara. Raja berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini keluar dari mulut sang raja yang memerintah di kerajaannya yang penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Dan raja berkata, kalau engkau sudah diampuni, maka engkau pun wajib untuk mengampuni orang lain. Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, saudara, bagaimana mungkin orang ini bisa melunaskan seluruh hutangnya? Artinya orang ini kan dihukum, saudara, ya kan? Dan berarti hukumannya itu adalah hukuman yang kekal. Karena siapa sih yang bisa bayar 60 juta hari kerja, saudara? Nggak ada yang bisa, saudara. Too big. Amount-nya begitu besar, nggak ada orang yang bisa mampu melunasinya, saudara, ya kan? Artinya orang ini dihukum kekal sampai selama-lamanya. Kemudian lanjut ke ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ini perhatikan, saudara. Maka Bapa yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, saudara, kisah ini, perenungan kita pada pagi hari ini adalah tentang orang yang diampuni, adalah orang yang dihapuskan hutangnya, diberi belas kasihan, jadi orang yang merdeka, tapi karena kemudian orang ini nggak mau mengampuni temannya, saudara, hutangnya itu nggak jadi dihapus, dibatalkan. Pengampunannya ditarik kembali, ya kan? Karena kan tadi Bapak bilang, dia akan melakukan hal yang sama bila tidak bisa mengampuni, saudara. Jadi ternyata pada saat kita itu tidak bisa melepaskan pengampunan, pada saat kita itu punya hati menyimpan dendam atau pahit, saudara, kita ini disebut sebagai hamba yang jahat. Pada saat kita nggak bisa memaafkan orang lain, di mata sang raja, kita itu adalah hamba yang kejam. Mungkin ada yang berpikir,
wah saya mah udah dikecewakan, disakiti sedemikian rupa, sehingga saya hancur, sehingga saya kehilangan mungkin ya saudara. Dan kita pikir mungkin wajarlah kalau nggak bisa memaafkan kan. Kalian nggak tahu sih apa yang saya alami ya kan. Kalian nggak tahu sih kecewanya gimana. Kalian nggak tahu sih apa kehilangan yang harus saya tanggung ya kan. Kalian mah cuma bisa ngomong, tapi aku yang mengalami kalian nggak tahu sakitnya seperti apa ya kan saudara. Mungkin saya berusaha untuk melupakan, tapi untuk memaafkan, oh tunggu dulu lah, ya kan wajar kalau saya nggak bisa memaafkan dengan apa yang orang-orang perbuat dalam kehidupan saya. Tapi again, kebenaran firman Tuhan, kalau kita nggak bisa mengampuni, itu adalah kekejaman di mata Sang Raja. Dan yang lebih mengerikan, dikatakan utang kita itu nggak jadi lunas, pengampunan ditarik kembali atau dibatalkan. Nah, doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, itu kan Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami ya kan. Nah, Bapa kami dari yang tadi kita baca saudara bersama-sama, banyak poin-poinnya. Tapi kemudian seperti seorang guru yang sedang mengajar, biasanya guru setelah mengajar itu kan memberikan highlight, memberikan rangkuman, menekankan apa lagi yang penting yang perlu diingatkan ya kan saudara. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13 dengan banyak poin-poinnya itu, kemudian ditutup di ayat Matius 6, 14 dan 15. Rangkumannya apa saudara? Menarik sekali. Setelah Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, Tuhan Yesus bilang di Matius 6 ayat 14, karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni engkau. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, diulang lagi saudara, ya kan kayak rangkuman, kayak highlight, kayak yang penting. Jadi ini pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat penting saudara, karena konsekuensinya cukup mengerikan ya kan. Pada saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, artinya kita mau ambil bagian apa yang ada di dalam kerajaan sorga, dan salah satunya adalah tentang pengampunan ini, saudara. Nah, saya mau tutup pada pagi hari ini dengan kisah lain di Alkitab, di mana di dalam kisah ini Tuhan mau kita memiliki hati seperti Tuhan, seperti lagu yang tadi yang kita nyanyikan, ya kan, berikanku hatimu. Nah, hati Tuhan itu apa? Hati yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Nah, kisah ini saya ambil dari kisah yang udah sangat terkenal. Saya percaya kita semua udah tahu, saudara, kisahnya, tapi nggak apa-apa, saya bahas secara cepat aja, saudara, kita belajar lagi. Nah, ini adalah kisah di mana seorang bapak punya 2 orang anak. Anak pertama itu si sulung adalah anak yang penurut, yang baik, yang bapaknya perintahkan apapun dia ikuti. Anak yang kedua adalah anak yang kurang ajar, karena papanya masih hidup, dia udah minta warisan. Apa yang dia minta warisan yang jadi bagiannya. Dan mungkin dia memintanya dengan sedikit memaksa, karena kita tahu ayahnya ini akhirnya membagi harta dan memberikan warisan untuk anak bungsunya ini, saudara. Dan kita tahu dari cerita firman Tuhan, anak ini keluar dari rumah, pergi dari rumah papanya, dia berfoya-foya, dan akhirnya uang warisannya itu habis. Kenapa habis? Karena dia belum dewasa, saudara. Dia belum punya kapasitas dan belum bisa dipercaya untuk mengelola suatu harta yang begitu banyak, saudara. Akhirnya habis, dan pada saat habis, anak ini cari kerja, dia dapat kerja, dan kerjanya membersihkan kandang babi, menjagain babi, saudara. Dan pada suatu hari setelah dia kerja di kandang babi, dia kelaparan, kemudian dia nggak punya makanan, dan dia berusaha untuk dia lihat, oh ini babi ada sisa makanan, mungkin saya mau makan sisa makanan babi, saudara. Tetapi pada saat dia mau makan sisa makanan babi, walaupun mungkin babinya udah oke ya, babi bilang, oh aku sih udah kenyang, ya udah kalau kamu mau makan sisanya makan aja ya kan, babinya oke. Tetapi ternyata bosnya nggak oke, saudara, ya kan. Jadi dia mau makan sisa makanan babi aja, sama bosnya nggak oke, nggak dibolehin, saudara. Nggak peduli bosnya itu. Kenapa, saudara? Karena bosnya itu ya bukan papanya, bosnya itu ya orang lain, nggak peduli lah, ya kan. Dan pada saat itu, detik itu dia menyadari bahwa, wah, di rumah papaku itu banyak banget makanan, sampai pembantu pun nggak kekurangan makanan. Sedangkan sekarang saya di sini mau ngapain, ya kan, di kandang babi. Mau makan sisa makanan babi aja nggak boleh loh. Dan saya udah hampir mati kelaparan, ya kan. Detik itu dia sadar, nggak ada yang mengasihi dia selain dari papanya yang benar-benar sangat mengasihi dia.
Demikian juga dengan kita semua, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sadar, benar-benar sadar bahwa nggak ada yang mengasihi kita selain daripada Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat lain. Kenapa? Karena di pelataran Tuhan kita diberkati, kita dilindungi, kita dicukupkan, dan kita dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara, anak bungsu ini ya udahlah terpaksa pulang kan, daripada mati kelaparan, daripada mau makan makanan sisa babi aja nggak boleh, dan berhari-hari dia nggak makan, dia mending pulang lah ya kan. Dan dia pulang, mungkin dalam perjalanan pulang dia udah mikir segala resikonya, mungkin dimarahin sama papanya, mungkin nggak diterima, mungkin diusir ya kan, mungkin diacuhkan. Tetapi cerita ini sangat mengharukan, saudara. Di kisah ini dikatakan papanya itu sudah mengintip dari jauh. Artinya saya itu membayangkan sejak hari pertama anaknya ini pergi, papanya itu sudah selalu mengintip di jendela, mengharapkan kapan ini anaknya pulang, kapan anaknya pulang. Sampai beneranlah kejadian anaknya pulang, saudara, dari jauh. Pada hari itu dia lihat anaknya pulang, saudara. Dan dikatakan dia lari dan memeluk anaknya ini, saudara. Nggak peduli papanya ini badan anaknya itu bau kan habis dari kandang babi, nggak peduli sekotor apapun, nggak peduli, dia peluk anaknya dengan penuh cinta, dengan segenap hati, sekotor apapun, sebau apapun dia peluk, kemudian dimandiin, dipakein jubah, dikasih cincin, dan diberikan sepatu, saudara. Menandakan bahwa papanya ini nggak membuang anaknya ini, saudara. Walaupun anak ini kurang ajar, walaupun anaknya ini durhaka, ya kan, minta warisan terlebih dahulu walaupun papanya belum meninggal. Bahkan bukan itu, saudara, dikatakan firman Tuhan, diadakan perjamuan yang sangat besar. Nah, pada saat perjamuan yang sangat besar, kokoknya, saudara, anak yang sulung ini, si anak bungsu ini kan kaget lah ya, pikirannya mau dimarahin atau mau dicuekin, bahkan mungkin diusir, tapi kaget ternyata diterima sangat luar biasa oleh papanya. Si bungsu kaget, kokoknya lebih kaget lagi, saudara. Pada saat kokoknya itu pulang, mendengar ada suara musik, ada suara pesta, dia bertanya kepada pelayan-pelayannya, ada apa, ada apa? Kemudian pelayannya bilang, itu tuh adikmu udah pulang dan sekarang papamu mengadakan pesta, ya kan? Kemudian di dalam papanya bertanya, mana si kakak, ya kan? Biasanya kalau pulang langsung masuk rumah, kok nggak kelihatan? Nah, ternyata si kakaknya ini, si kokonya ini lagi marah, nggak mau masuk ke dalam rumah, saudara. Karena papanya, karena juga cinta dan penuh belas kasihan, dia keluar mencari si kakaknya, si anak sulungnya ini, saudara. Dan mau membujuk supaya anak sulung ini untuk boleh masuk ke rumah dan berpesta di dalam rumah. Nah, begitu ditemukan, belum juga papanya ngomong apa-apa, belum ngomong sepatah apapun, saudara, si sulung ini udah ngedamprat, saudara, udah mengeluarkan kemarahannya kepada papanya. Si anak sulung ini bilang, selama ini aku nurut sama papa, tapi papa nggak pernah pestain aku sekalipun. Tapi giliran anakmu itu, nah saudara bayangin, saudara, pada saat dia marah, dia memposisikan dirinya itu bukan anak papanya. Karena dia berkata, adiknya itu lihat anakmu itu yang satu, ya kan? Berarti dia berkata, aku ini bukan anakmu, papa, ya kan? Aku ini nggak disayang papa, aku ini bukan anakmu. Tapi anakmu itu yang udah habisin uang papa, yang udah foya-foya, papa adakan pesta besar buat dia. Si kakak ini, si koko ini nggak terima, saudara. Nggak masuk di akalnya perbuatan papanya ini, saudara. Papanya yang pasti kaget dan sedih. Tapi apa yang papanya bilang, saudara? Papanya walaupun dimarahin, didamprat, tetap bilang, anakku, ya kan, anakku. Lihat, walaupun papanya ini masih mungkin sedih, ya kan, dimarahin, tapi papanya masih panggil kepada anak sulungnya ini, ayo anakku, ya kan. Padahal waktu anak sulung ini marah, dia merasa dia diperlakukan gak adil. Dia berkata, tuh lihat anakmu yang satu itu, ya kan, memboroskan hartamu. Artinya, saudara, pada saat dia kecewa, dia itu nggak menganggap dirinya adalah anak papanya. Dia nggak menganggap adiknya itu bukan adiknya, saudara. Jadi kemudian waktu anak sulung ini marah, dia itu sebetulnya kayaknya nggak sadar dengan apa yang dikatakannya. Jadi kadang-kadang juga kita juga kalau saat kecewa, saudara, kita itu kalau kita nggak hati-hati, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang salah di hadapan Tuhan. Kita bisa bilang, Tuhan, kok orang lain diberkati, kok aku nggak, kok Tuhan nggak adil, ya kan? Itu adalah kata-kata yang salah, saudara. Sewaktu kita marah, dipenuhi kecewa, nggak bisa mengampuni, tanpa sadar kita itu berkata, saya ini nggak disayang, saya ini bukan anak Bapa di sorga, saudara. Waktu kita bilang orang lain lebih diberkati, aku mah enggak, ya kan, orang lain lebih disayang, saya mah enggak. Nah, hati-hati, saudara, ya. Kemudian kita lanjutkan cerita firman Tuhan.
Papanya itu terus sabar ya kan, karena punya hati yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan terhadap anaknya yang sulung ini juga, saudara. Dia panggil, "Nak, selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Apa yang saya punya itu milikmu." Sekali lagi, saya katakan kepada, saya ulang ya apa yang dikatakan papanya ini kepada anak sulungnya. Apa yang saya punya itu milikmu. Terjemahan lain berkata, apa yang saya punya mestinya kamu juga punya. Apa yang saya punya mestinya kamu juga punya, saudara. Tapi kalau kita perhatikan di sini, anaknya yang sulung ini marah soal uang, soal harta. Dia bilang, tuh, uang papamu udah dihabiskan. Tapi papanya itu, saudara, pada saat ngomong apa yang saya punya, ya kan, kamu juga mestinya punya. Ternyata papanya itu bukan soal ngomongin harta, saudara, tapi ngomongin soal hati papanya, saudara. Karena apa, saudara? Karena kalimat berikutnya yang papa ucapkan itu bukan soal harta. Papanya itu mengucapkan, bilang begini, bukankah hendaknya hatimu bersukacita dan bergembira? Jadi papanya itu bicara tentang hatinya, saudara, ya kan? Harta iya, tetapi yang lebih penting adalah tentang hatinya, saudara. Papanya bilang, selama ini engkau bersama dengan aku, kok kamu nggak punya hati seperti hati aku, kata papanya. Begitu, saudara. Papanya bilang, itu lihat, adikmu udah hilang, udah ditemukan, dia udah mati dan bangkit lagi. Harusnya kamu itu, hati kamu juga bersukacita seperti hati papa. Harusnya kamu juga bergembira seperti hati papa. Nah, saudara, renungan pada pagi hari ini, sudah berapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita kenal Tuhan Yesus, kita ikut pelayanan, berada bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita tetap belum memiliki hati sepenuhnya hati Tuhan, saudara. Kita nggak ngerti hati Tuhan, saudara. Kok kita nggak bisa ambil bagian dari kerajaan sorga ini, saudara? Kita boleh pelayanan, kita boleh nurut, tapi hati Tuhan kita lewatkan. Kita nggak peduli isi hatinya Tuhan, apa hati Tuhan, saudara. Hati Tuhan, salah satunya yang pada pagi hari ini kita bahas, adalah hati Tuhan yang penuh dengan belas, kasih, dan pengampunan. Dan kiranya kita semua juga boleh mengerti hati Tuhan, dan kita juga punya hati yang selalu penuh dengan belas kasihan dan pengampunan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Demikian sharing saya pada pagi hari ini. Semoga memberkati dan jadi bahan perenungan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.